Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman iki ndek channelku. Hari ini aku sudah kedatangan Mbak siapa Mbak? Mbak Yati. Mbak Yati. Nah, kebetulan Mbak Yati ini rumahnya sekitar daerah sini lur. Jadi Mbak Yati ini punya pengalaman yang luar biasa yang dimana rumahnya ini, pokoknya pengalamannya itu ada suara nangis ya Mbak. Sering terdengar suara menangis. Akhirnya rumah tersebut itu sekarang menjadi kos-kosan katanya Mbak Yati. Nah, untuk kelanjutan ceritanya langsung saja kita dengarkan cerita dari Mbak Yati. Kalau kos-kosan itu berdiri kan mulai tahun 2012 Mas. Pas kejadiannya itu kan ada saudara yang meninggal di tempat yang berdiri di kos-kosan itu. Meninggalnya kan nggak wajar pas waktu itu kan. Meninggal nggak wajar lah, itu nggak wajarnya kenapa ini? Dulu gini ceritanya, sebut aja namanya Bude Katun gitu ya, Bude Katun. Oh, ini nama samaran? Nama samaran. Dulu saya itu tuh serumah sama ibu, bapak, almarhum, semuanya sudah almarhum. Terus almarhum Bude Katun dan almarhum Mbah Jum. Mbah Jum itu ibunya Bude Katun gitu loh. Jadi itu saudara yang dulu itu rumahnya di belakang rumah saya tuh roboh Mas. Terus jadi ikut di rumah saya. Oh iya, berarti sebenarnya itu dua rumah jejer lah ya Mbak. Terus rumahnya agak di belakangnya ya. Terus si Bude Katun itu kan perawan tua waktu itu, nggak pernah menikah gitu loh. Terus waktu Bude Katun ditinggal sama Mbah Jum itu agak tergoncang. Istilahnya kemungkinan Bude Katun itu pas waktu tergoncang kan pingin menikah, jadi dia tuh menginspirasikan sosok saya dan suami itu kan dipandang tuh ideal gitu. Oh, berarti ditinggal ini ditinggal menikah atau ditinggal meninggal? Ditinggal meninggal sama Bude Jum itu, Mbah Jum itu kan kayak terguncang dia tuh Mas. Terus akhirnya dia tuh down, terus nggak tahu, terus kayak orang gila gitu Mas, kayak nggak sadar gitu. Maksudnya tuh sudah kayak hilang ingatan, terus orangnya ngengkleng gitu Mas. Oh, mungkin bisa dibilang depresi ya. Iya, kayak stres gitu ya. Nggak tahu. Terus sama ibu saya kan ya dirawat lah. Ya nun sewu pas waktu itu tuh si Bude Katun itu kayak punya penyakit aneh itu, apa, bibirnya tuh mangap gitu loh. Jadi makanan nggak bisa masuk. Jadi tiba-tiba orangnya kan ya wis orang hilang ingatan tuh ya apa, mondar mandir sama ketawa-ketawa gitu Mas. Terus tiba-tiba itu nun sewu apa, bibirnya itu kayak mangap. Mangap itu kayak itu bibirnya terbuka gitu loh. Terbuka. Mulutnya mangap, pokoknya terbuka terus. Menganga. Jadi bahasa Indonesia menganga. Engselnya itu sama di situ tuh nggak klop. Jadi itu kayak mesle gitu loh. Jadi kita itu ngobatinya tuh ke dokter itu nanti apa kayak dirogo gitu loh. Oh, berarti sebenarnya sudah dibenerin Mbak yo? Ke dokter itu sudah dibenerin sebenarnya? Pas waktu kumat gitu kan kasihan kan nggak bisa makan itu Mas. Jadi kalau biar bisa makan itu terus kita bawa ke dokter, terus nanti dijeglek gitu, terus nanti itu bisa nutup lagi mulutnya gitu. Tapi berhasil Mbak? Iya berhasil, itu beberapa kali Mas, nanti bisa makan gitu. Kan orangnya ya apa itu orang gila karena kan orang terus kadang-kadang lagi ya kronologinya itu pas waktu ibu saya itu orang tuanya meninggal, kan ditinggal tiap hari kan di situ kan ada ibu, bapak ibu saya itu kan pekerja
di pasaran loh. Berarti tiap hari nggak di rumah, kalau pagi sampai siang itu kan ditinggal jualan gitu loh. Sedang saya kan waktu itu kan masih kerja, suami kerja, jadi kan di rumah tuh nggak ada orang. Jadi istilahnya Bude Katun itu yang hilang ingatan, terus di rumah itu ya mondar mandir, cuman di rumah itu dikasih pembatas biar nggak kemana-mana gitu mas. Berarti intinya bahasa eleknya itu dikerangkeng di rumah mbak. Ya cuman ya nggak ya, tetap wajar sebagai manusia. Iya tetap bisa jalan, cuman nggak bisa sampai keluar di rumah itu. Pas waktu itu kan kemungkinan beliaunya itu kan pas waktu itunya menganga, ibu nggak ada yang rumat, itu terus Bude itu meninggal jatuh di belakang rumah saya itu yang di L-nya. Rumah saya itu kan hadap ke timur ya, terus itu akan ada lahan kosong tuh yang di belakang rumah, agak iya di situ. Berarti posisi jatuh sebelum jatuh ini intinya nggak ada yang tahu mbak? Nggak ada yang tahu. Sore itu pas waktu ibu pulang dari pasar itu menemukan si Bude itu sudah tertelungkup gitu loh mas. Terus non sewu, terus itu ya menganga gitu, terus sampai ada kayak semut itu loh mas, itu sudah kan mungkin kan sudah lama. Masuk di mulut. Jadi meninggalnya itu tertelungkup, terus sudah ada semut di sini gitu loh, mungkin kan sudah nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi waktu itu terus ya namanya orang ya, terus malam ketiga itu saya tuh denger orang nangis gitu loh di rumah ya mbak? Di rumah saya tuh denger orang nangis gitu, kayak nderengingi gitu mas. Terus saya tuh bilang nih teman, tadi malam ada orang nangis, dikiranya saya tuh kayak bercanda gitu loh, kayak orang bikin nggak ada yang percaya gitu. Aku itu yang denger cuma jenengan tok mbak? Atau beberapa orang yang ada di rumah itu? Saya tuh kalau malam tuh biasa terbangun malam saya tuh. Jadi itu yang denger saya saja. Pas waktu itu kejadian itu malam ketiga itu mas, terus malam kelima itu saya denger lagi. Itu suami saya bangunin, terus mas ada suara orang nangis lah begitu. Terus almarhum suami saya itu ya bangun terus dia itu baru percaya, dia juga dengar. Oh berarti kerungu kabeh mas? Dari kayak istilahnya nderengingi gitu mas. Ya udah dari situ ya wis ada yang percaya ya. Terus akhirnya setelah sudah berapa lama ya, tempat yang di kejadian yang tadi meninggal kronologisnya Bude Katun meninggal itu saya bangun kos-kosan itu mas. Jadi kan ada lahan yang dulu itu. Tapi jenengan tetap di situ nggak? Atau pindah? Saya itu kan pertama awal menikah saya ikut orang tua 1 tahun, terus saya ikut suami, terus kan dikasih lahan sama bapak itu ya di belakang itu, terus saya gunakan karena kan di area tempat saya itu kan tempatnya orang-orang bekerja itu, jadi kan saya bikin usaha lah, saya bikin kos-kosan gitu. Ya itu terus saya bikin kos-kosan tuh malamnya itu mas, pas kadang kan habis saya sering tidur di kos itu ya, tidur di kos itu. Kalau malam kan saya memang terbiasa bangun malam, itu terdengar itu juga di tempat itu tuh kayak orang lewat itu mas. Kan kos-kosan saya itu ada tangga di luar, itu kayak ada orang berjalan, duk gitu. Nggak dicek itu mbak? Saya ya takut mas, gak ada orang, tapi bener itu memang ada. Bukan anak kos? Enggak, ya saya lihat dari jendela itu, saya lihat nggak ada orang. Tapi anak suaranya? Ada, terdengar banget itu, duk gitu. Terus suatu saat itu kan ada namanya anak kos kan ganti-ganti orang ya mas. Terus ada salah satu anak kos saya itu yang dari Padang waktu itu, dia itu kan kayak punya indera keenam itu, bisa ngeliat gitu. Terus saya kan anak indie. Terus dia tuh bilang gini, Bu,
kos-kosan kamu itu loh Bu ada kuntilanaknya gitu katanya. Ih beneran toh Mas nganu. Iya Bu, terus satu diem. Apa sing tak weruhi sing kapanan iku ono sangkut paute gitu ya. Terus cuman aku ya diem aja. Tapi katanya dia tuh tak giniin. Anu ta Mas, gak ganggu. Enggak Bu, ya cuma nek kono tok gak ganggu. Iku sing cerita cuma satu anak itu atau banyak ya Mbak? Yang tahu kalau ada kuntilanaknya? Yang kos itu ya anak itu tuh lama Mas. Nah berarti mulai Mbak Yati punya kos-kosan, anak Padang itu wis ikut Mbak Yati ya berarti? Iya, saya tahun 2012 itu awal sekitar bulan 1 saya berdiri kos-kosan itu Mas. Terus Mas yang dari Padang itu ikut saya bulan 3 awal bulan 3, jadi setelah 1 bulan ada mbak-mbaknya terus Mas itu yang ikut nempati, cuman kan dia anaknya kan bisa melihat gitu loh. Anak indie indie band-bandan loh. Nah tapi kalau sing berarti sebelum Mas Padang itu ada mbak-mbak penghuni kos. Itu nggak pernah cerita? Nggak pernah, soalnya dia kan sebulan jadi kurang akrab sama yang penghuni kos. Kita kan pas waktu kos itu kan nggak serumah saya kan di lain desa. Jadi saya tuh pas jenguk itu 1 minggu sekali gitu jenguk di kos itu. Terus keluar tapi nggak bilang apapun? Enggak, ya cuman dia itu sudah berhenti, nggak tahu pindah katanya. Aja roh kuwi Mbak? Iya nggak tahu juga. Soalnya hawanya tuh juga nggak enak Mas di situ. Lanjut. Ya jadi pas waktu kejadian itu saya kan sering omong-omongan sama Mas yang Padang itu tadi. Kan kadang kan ada kejadian aneh di rumah saya juga. Terus saya tanya di situ, Mas di rumah saya tuh di pojokan kadang-kadang tuh ada lampu itu moro-moro nyala sendiri. Terus air di rumah saya itu kan ada pancuran Mas, ada kolam ada pancuran. Itu tiba-tiba tuh nyala sendiri gitu loh. Iya. Sebelumnya gak di on kan? Kejadiannya habis hujan, habis maghrib saya tuh keluar tuh Mas, keluar di rumah itu tiba-tiba ceklek pancur sendiri. Bener itu. Gak dikasih CCTV nggak? Enggak, ya cuman kejadiannya kok aneh kok. Tiba-tiba tuh hidup sendiri. Terus saya tuh kan konsultasi sama si Mas yang kos itu kan bisa. Terus Mas itu kok tiba-tiba ya apa Mas sampean delok no. Oh memang ada Bu di situ ada anak-anak kecil tapi yang sering di situ itu perempuan katanya. Di pojokan rumah saya tuh katanya si Mas yang Padang yang bisa ngelihat itu. Dan kawasan itu adalah kawasan yang tadi sebelumnya kronologinya sudah dijelaskan di awal itu. Ya terus saya di kos-kosan itu kan tidur ya Mas, yang menghadap ke jalan itu loh kan, di depannya kan ada tangga gitu. Kalau malam jeduk ada orang lewat. Terus saya tuh ya cerita di Mas namanya Mas sama-sama tak sensor. Lanjut. Sama Masnya itu saya tanya gitu, Mas itu sama bisa yang saya dengar itu sama bisa nerka. Oh iya Bu, itu memang jalan yang itu jalannya ibaratnya tempatnya orang-orang lalu lalang. Iya, maksudnya lalu lalang makhluk itu. Dulu kan belakang kos-kosan saya itu kan awalnya gedung film Mas. Gedung film itu sudah bertahun-tahun mulai zaman tahun berapa itu ya? Oh, tidak, penculuk. Bukan. Dijajak. Oh, jajak. Jadi gedung itu tuh lama banget Mas. Lama berdiri sampai istilahnya terus akhirnya dirobohkan. Lah namanya gedung yang tidak dihuni kan banyak makhluk halusnya itu loh. Jadi carane ya wis mungkin barang-barang dari situ. Terus di kos-kosan saya itu tempat jalannya gitu. Jadi dari Mas anak kos saya itu memang masuk akal lah kalau dia itu bilang itu. Ya saya cuman nggak bisa ngelihat, cuman bisa ngerasain gitu loh Mas. Maksudnya saya dengar orang nangis itu 2 kali ya. Terus sama yang
itu ada dengar orang jalan itu katanya raksasa itu Mas, Buto Ijo katanya. Tempatnya Buto Ijo lewat katanya dia. Apa nganu ya? Apa jenenge? Penghuni kos yang pertama kan cewek. Apa kabur gara-gara itu ya? Ya nggak tahu juga. Biasanya kan Buto Ijo kan seneng ngomong itu Mbak ya? Iya biasanya. Nggak cuman nggak waktu itu ya dia pindah kan yang kos yang dari awal tuh anak yang dari luar negeri katanya nggak mau pulang ke rumahnya, jadi dia tuh ngekos sebulan gitu loh Mas, terus balik ke luar negeri lagi kata pas waktu itu. Nah terus sekarang gimana Mbak kos-kosan ini Mbak? Kos-kosan saya untuk saat ini yang setelah Mas ini dia keluar menikah, jadi untuk saat ini kosong kos-kosan saya. Oh, berarti selama 8 tahun Mas ini tadi keluar, terus sekarang kos-kosannya kosong? Iya, saat ini kosong, tapi sebelumnya ya ada yang nempati, ada anak-anak yang lain. Cuman kalau yang belakangnya kurang akrab sama saya, jadi nggak pernah ngeluhin apa-apa gitu. Berarti posisi sekarang kos-kosan itu masih aktif Mbak ya? Masih aktif, cuman untuk saat ini kosong karena kan banyak saingan itu Mas. Nah itu lur, jadi Mbak Yati ini punya kos-kosan, yang kronologinya sudah dijelaskan di awal tadi. Nah tapi terus gini Mbak, dari kan Bude Katon nggak punya keluarga ya? Terus tetangga sekitar bagaimana ini? Nggak mengeluhkan gitu ya? Kurang tahu saya juga kan saya di kos itu kan di rumah keluarga saya kan saya jarang bertetangga gitu, jadi nggak pernah kerungu suara-suara dari luar ya, tetangga nggak pernah cerita. Iya, ya? Cuman saya yang merasakan saya sendiri waktu itu dan itu dibenarkan sama suami saya, soalnya kan tahu sendiri suami saya pas malam bangun itu ada suara jerit, ada orang nangis derngingi itu Mas. Kan ngerti toh, nangis derngingi orang yang dibuat-buat gitu loh. Nangis sih kuntilanak. Derngingi gitu loh. Ya begitulah. Terus untuk tadi Mbak, Bude Katon tadi kan katanya dibawa ke dokter ya? Katanya medis apa sakitnya? Nggak dijelaskan ya, cuma dibetulin. Soalnya kan kita waktu itu kan ya non sewu orangnya kan hilang ingatan, orang gila gitu ya, mau kita bawa di dokter tuh nggak ada yang istilahnya kayak dilempar-lempar tuh, itu bawa rumah sakit aja. Padahal kita dibawa ke mantri yang sebelumnya itu bisa gitu loh, cuman gini kan dijeglek. Rahangnya rahangnya itu dijeglek itu masuk lagi gitu, masuk menganga terus bisa tertata lagi gitu loh. Nah jadi perlu teman-teman ketahui ya, kalau namanya medis atau ya bisa dibilang rumah sakit A ya Mbak ya, harusnya nggak pilih-pilih pasien lor. Jadi ya ada positif dan negatifnya. Negatifnya ya kita tahu bahwasanya rumah sakit itu ada yang masih pilih-pilih pasien. Tapi ini ya Mbak Yati mengungkapkan bahwasanya pernah mengalami membawa pasien ke sana tapi dilempar-lempar oleh rumah sakitnya. Nah Mbak Yati, terus kelanjutan kos-kosan sekarang bagaimana? Untuk kos-kosan untuk sementara saya nonaktifkan Mas. Soalnya berarti kosong, soalnya kan perlu itu pembenahan masih. Renovasi ya? Iya, belum saya renovasi lah. Biasanya yang kos di situ anak-anak apa Mbak? Sekolah atau pegawai? Anak pegawai Mas. Kan kita dekat supermarket, jadi kita ambil yang kos-kosan itu ya anak-anak yang dari yang kerja-kerja di supermarket itu Mas. Jadi saya tuh cari kos-kosan itu yang biasanya yang nempatin anak cowok-cowok gitu, yang memang benar-benar bekerja. Kalau anak cewek-cewek susah Mas, kan kadang-kadang anak cewek-cewek ya begitulah. Itu kos-kosan bebas nggak sih Mbak? Atau khusus cowok? Tapi kan tadi kan ada mbak-mbak, terus mungkin ganti cowok kan? Pertama itu yang nempati ya kita bebas lah ya. Terus pertama cewek, terus yang kedua terus saya itu kan kos-kosan yang lola saya serahkan sama kakak saya gitu loh. Tapi kakak saya nanti kan izin, ini ada kos yang begini. Ya saya pilih-pilih lah, kalau memang dia benar-benar niatnya kerja gitu ya saya perbolehin, tapi kalau istilahnya kosnya itu tujuannya nggak jelas ya mohon maaf saya nggak terima gitu. Tapi yang untuk terakhir ini saya kosnya khusus untuk anak laki-laki. Berarti cowok.
sampai saat ini berarti Mbak ya, untuk kabar apa namanya kuntilanak terus buto hijau dan lain-lain itu masih belum ada kabar lagi dari tetangga atau terakhir ke sana kapan sih Mbak? Terakhir ke sana ini lama saya ada tiap hari ke sana, cuman saya jarang ngecek ke kos-kosan. Berarti cuma lewat depan? Iya, cuma lewat depan, paling di rumah mas saya gitu. Kalau ke belakang anu lah, saya kadang bawa teman. Oh, gak wani. Bawa anu nunggu anak saya pulang dulu, nanti kalau bersih-bersih kan gak bawa teman. Saya pernah dengar sendiri kan, kalau di belakang kan agak ngeri mas. Agak ngeri, meskipun siang hari kan nggak enak ya, cuman sekarang ya aman lah untuk itu. Oke teman-teman, jadi ceritanya Mbak Yati tadi setelah ada kronologi si Bude Katon meninggal terus kemudian dirubah menjadi kos-kosan, ada cerita ya bisa dibilang horor seperti itu di kos-kosannya Mbak Yati. Selanjutnya Mbak Yati juga punya pengalaman bisa dibilang horor dan juga mistis di rumahnya, kemudian di pondok pesantrennya. Monggo langsung kita dengarkan cerita dari Mbak Yati yang kedua. Ya, waktu itu kejadiannya sekitar, saya masih gadis mas, sekitar 25 tahun yang lalu. Berarti belum menikah Pak? Belum mas, saya masih kelas 2 SMA waktu itu. Waktu itu kan habis maghrib ya mas, habis maghrib tuh habis hujan. Ya, di pesantren saya itu kan istilah kalau dulu itu asrama putri gitu ya. Kalau mau ke kamar mandi itu kan harus keluar kita. Oh, berarti kamar mandi di luar? Kamar mandinya tuh di luar, jadi kita itu harus melewati, di situ tuh ada pohon kelapa, ada pohon apa itu jambu waktu itu ya mas. Kebun berarti Mbak? Ya halaman, tapi halaman itu masih ada pohon-pohonnya gitu loh. Kita melewati itu. Nah waktu itu saya sama teman saya, terus teman saya itu masih di belakang, saya itu di depan habis maghrib. Pas mau ambil sandal waktu itu ya, sandal itu kok kan di luar tuh kan gelap mas. Ada pohon itu agak doyong. Pohon kelapanya kelapa, Mbak. Pohonnya itu miring gitu. Kok ada hitam-hitam di situ mas. Kayak monyet itu mas, tapi gede. Monyetnya itu gede gitu. Lah masih monyet di aku. Bener. Oke lanjut Pak. Iya. Ada monyet itu gede mas. Itu melocor gitu loh. Gerojok gitu. Kayak itu mungkin genderuwo kencing gitu mas. Jadi saya kan takut tuh, lari. Itu saya. Bukan hujan Mbak? Bukan, itu saya tahu sendiri tuh mas. Saya memang berarti tahu suara air itu dari si kera, si monyet yang gede tadi itu mas. Di pohon kelapa itu mau. Ngetapel gitu. Jadi pengalaman saya itu saya lihat makhluk halus ya itulah. Di pondok pesantren. Terus saya lari terus teman saya ada apa ya ditanya itu. Tapi temannya nggak lihat? Enggak, yang lihat saya toh. Terus yang kedua itu ya kejadian yang ngeri-ngeri itu pas waktu itu malam mas. Malam itu saya tuh malam kan biasanya jam 12 tuh saya mandi. Mandi saya sholat tahajud. Lah kan kamar mandinya kan di luar ya di tempat yang kita lewati yang tadi itu. Lah temen saya si cewek itu tuh sukanya kan di pinggiran sumur. Kalau zaman saya tuh kan sumurnya ya masih lubang gitu mas. Oh lingkaran nih Mbak ya? Jadi sumur-sumur zaman dulu nggak kayak sekarang kan sudah enak sanyo. Kalau dulu kan masih sumur nemba itu mas. Itu dia tuh teriak-teriak gitu teman saya. Kenapa Mbak? Teman saya tuh ya nggak tahu, biar rame katanya. Soalnya yang ya katanya si mbahnya itu kan gini, dulu kan pernah bilang gini, Nduk, kalau di pondok itu banyak batu-batu di pinggir benteng gitu si mbah itu. Loh, ya napa mbah? Itu memang ada batu itu sama Mbah Yai zaman dulu itu ada yang nunggu, jadi dikasih jin di situ. Jadi ada bebatuan tuh memang gede-gede mas di luar pondok gitu.
Ya mungkin apa salah satunya kan teman saya kan teriak-teriak waktu itu ya Mas. Ya mungkin apa saya tuh lah intinya dikasih peringatan gitu. Itu saya habis mandi tuh Mas. Habis mandi kan saya pakai itulah apa handuk, saya belebet gitu. Itu tuh mau wudhu itu ambil wudhu itu saya tuh ada yang pegang paha saya dicolek gitu. Tak lihat itu gak ada orang di belakang saya tuh gak ada orang. Itu di kamar mandi Mbak? Tapi kamar mandi di pondok itu kan sekat-sekat itu Mas. Jadi kan kelihatan kalau sebelah sekat itu kan kelihatan sepaha gitu loh. Tadi teman saya tuh di sebelah saya tak tanyain, Mbak sampean mau nek buriku? Enggak dek katanya gitu. Aku diem soalnya nanti kan kalau saya kan pasti teriak teman saya, udah diem aku. Jadi ya kronologinya tuh istilahnya ngeri-ngeri itu 2 kali saya di pesantren itu. Demi tuh nyolek-nyolek ya Mbak? Ya itulah. Terus nggak pernah ditanya itu Mbak? Maksudnya ditanyakan ke Mbah Nyai atau gimana? Iya, sebelumnya kan saya sama Mbah Nyai itu kan saya akrab kan, sama Mbah itu kan sering saya gesah gitu loh Mas. Katanya Mbah itu ya dibilangin kalau Dok, lanik pinggir-pinggir itu memang dikasih batu-batu sama Mbah Romo Yai dulu tuh dikasih yang nunggu gitu loh. Memang sengaja dikasih? Memang sengaja dikasih. Di belakang benteng-benteng itu ada batu besar-besar itu. Genjogo pesantren? Buat menjaga anak-anak biar istilahnya, soalnya kan pesantrennya tuh masih salaf gitu loh Mas. Lokasinya di mana itu Mbak? Tengah lokasinya hutan, di Genteng, di Sempu Tugum. Oh berarti mlebu Ngalor? Mlebu Ngalor, dekat kereta api tuh. Makanya zaman Belanda itu sudah ada itu Mas pesantrennya. Jadi di pesantren itu tuh masih ada jubai Mbah Yai, katanya dulu tuh kalau Mbah Yai pakai jubah katanya Mbah Bunya itu tuh hilang orangnya gitu. Masih ada itu. Siapapun Mbak kalau pakai jubah? Ya kemungkinan yang bisa ya Mbah Yai, tapi kan jubahnya masih disimpan sama Bu Nyai dulu. Dan dulu saya tuh pernah ada kejadian ya, waktu itu saya itu di Mas, istilahnya ada masalah sama teman-teman. Ada teman saya ya itu, saya tuh disembunyikan di ruang rahasia sama Bu Nyai gitu loh. Jadi bangunan di pesantren saya itu masih zaman Belanda itu Mas, bangunannya masih kuno banget. Jadi itu ada tangga rahasia, terus si jubahnya Mbah Yai itu tuh di atas gitu. Tapi saya nggak pernah lihat kayak apa jubahnya, cuman dikasih sama tahu sama Bu Nyai kalau. Terus saya pun disembunyikan sama Bu Nyai itu di ruang ya di bawahnya tangga, di bawah tangganya itu gitu. Kenapa kok disembunyikan Mbak? Saya dulu kan ceritanya ada temen saya dulu itu kan mantannya non sewu kayak anak WTS itu jenis simpanan anak. Iya. Terus dia tuh pingin insaf anak. Dulu ada 2 anak. Kalau sekarang LC ya. Kalau dulu nggak tahu. Tapi di pondok. Iya, pokoknya dia tuh niatnya pingin mondok, pingin insaf atau gitu. Zaman dahulu itu kan dia tuh ada putranya Mbak Yai itu istilahnya mengizazai santri-santrinya dikasih ilmu lah intinya dikasih. Lah itu ujiannya si anaknya Mbah Yai itu. Jadi si nama samaran ya. Namanya siapa jenenge Rosi. Rosi itu ada iri sama saya dan Mbak Hidayah itu teman saya itu kan mau balik, terus akhirnya ngerti kronologinya seperti itu. Saya sama Bu Nyai dan Mbak Hid itu ditempatkan di tempat rahasia yang ada jubahnya tadi gitu loh Mas. Gitu loh. Terus saya dipulangkan sama Bu Nyai, Dok, ben aman saman mulai disik sementara. Terus akhirnya si Rosi yang kena jin itu tadi Mas, itu disembuhin sama putranya Pak Yai yang mengizazai santri-santrinya tadi. Gus. Iya Gus Hafid kalau nggak salah.
Gus Hafid itu dari Jawa Tengah kalau nggak salah, itu dia sowan pengen kasih ijazah ke santri-santrinya gitu loh. Ya setelah itu si Rosi itu tadi nggak cuman sekali kena jin, itu malamnya itu malah jin-jin itu banyak masuk ke dalam tubuh Rosi itu, sampai 45 jin mas. 45 jin itu ganti-ganti itu, sampai di pondok itu dibuat mainan. Jadi apa, lampu-lampu itu loh dihidupkan, dihidupkan, dimatikan. Jadi satu pondok tuh lampunya tuh mati semua. Soalnya yang mengendalikan si jin itu tadi. Benar itu mas. Iku sekakale gak dicetak-cetak nih kan? Enggak, benar itu mas. Mati murup. Terus mantun kan, terus pondok kan pakai lilin itu ya mas. Terus si anak itu kan diamankan, wong kakinya sini kan dipegangin sama yang lain-lain, sama baca ayat-ayat gitu kan anak-anak itu. Terus kadang nanti kalau ada yang disepak gitu. Terus dia itu kadang kan yang kan capek gitu. Itu dipanggilin satu-satu sama si Rosi. Dipanggilin itu diramal sama dia. Diramal. Jadi dia tuh tahu kejadian satu-satu tuh. Tapi ya, bener. Iya bener. Yang diceritakan bener. Ya itu semalam. Soalnya gini jinnya, saya nggak akan keluar dari tubuh anak ini sebelum jam subuh lah gitu. Semalam dia itu. Jadi semalam dia anak pondok itu nggak tidur mas. Jadi nungguin si Rosi itu sampai ya santri putra santri putri ya heboh dengan ya ada anak yang istilahnya kena jin itu sampai nggak mau keluar jinnya itu loh mas. Itu sampai satu anak itu dimasukin 45 jin. Anehnya lagi tuh bahasanya tuh ya ganti-ganti. Jadi yang pertama itu namanya Agung. Jadi Gonggek ya kadang dia nyebutin nama dia Gonggek katanya Agung dan Jegek apa Gonggek gitu loh katanya. Yang ngetuai ya Gonggek itu jinnya itu. Terus kan keesokan harinya itu kan saya kan mampir ke pondok ya mas. Pas saya tuh mampir ke pondok, saya kan sekolah ambil buku. Si Rosiku itu tadi yang kena jin itu dibiarin mas jalan-jalan, tapi masih ada jin yang di dalam dirinya gitu loh. Pas waktu itu yang merasuki si Rosi itu si jin namanya Rini ngikutin saya gitu. Terus mbak saya mau kenalan katanya gitu. Aku yang takut ya mas, ini bukan Rosi, orang lain aku. Terus tak tanyain gini dia, nama kamu siapa mbak? Nama saya Rini mas. Terus kamu asalnya dari mana? Saya dari Bandung. Itu tak tanya dia. Terus kenapa kamu kok di sini mbak? Nggak apa-apa, saya temannya Rosi. Katanya jadi yang merasuki tubuhnya Rosi itu teman-teman Rosi yang istilahnya mati kecelakaan gitu loh mas. Jadi Rini tuh tak tanyain sama kok bisa di sini? Iya. Kenapa kamu ke sini mbak? Mbak saya pengen kenalan sama kamu. Jadi dia tuh ngikutin saya pengen kenalan. Terus ya saya kenalan jabatan. Terus saya bilang nama saya. Terus dia itu tak tanya gitu. Terus tak tanya dia, kamu kena apa? Katanya dia mati kecelakaan. Katanya dia gitu. Berarti yang merasuki Mbak Rosi ini teman-temannya mbak? Teman-temannya Rosi. Kan Rosi non sewu kan awalnya dia itu kan memang LC iya dulu kan ya begitulah. Jadi teman-temannya dia mungkin kan banyak gitu. Jadi teman-teman yang istilahnya itu yang meninggal yang tidak wajar gitu merasuk gitu. Terus sekarang pesantrennya gimana itu mbak? Pesantrennya ya masih kejadiannya Rosi itu heboh mas, waktu itu heboh, tapi sehari itu terus pergi yang 45 jin itu. Cuman Rosi tadi sama si Pak Yai yang mengizazahin tadi disuceni mas. Jadi Rosi itu kayak mayat katanya anak-anak. Saya kan sudah dipulangkan sama Bu Nyai ya nggak boleh ke situ. Saya cuman ambil buku buat sekolah saya pas di pondok gitu. Jadi pas kata teman-teman hilangnya si jin-jin yang merasuki tubuhnya si Rosi tadi. Jadi Rosi tadi itu
kayak mayat tuh Mas, disuceni. Jadi oh, disuceni itu berarti kayak dimandiin kayak mayat gitu. Jadi ditidurkan dia katanya. Nggak pakai kembang-kembang, Pak? Kurang tahu ya, mungkin pakai mungkin. Terus dia itu diganti namanya, terus kalau seingat saya itu Lailatul Fitri kalau nggak salah. Nama asli? Bukan. Ya nama setelah. Oh, setelah sadar. Jadi biar nggak dirasuki lagi lah Mas. Mungkin kan kalau namanya Rosi kan dia masih ditemani dengan arwah-arwah yang nggak wajar yang masuk di tubuhnya, terus teman-teman tadi iya tuh. Terus dia itu diganti Lailatul Fitri. Jadi setelah diganti itu ya agak aman, terus maksudnya arwah-arwah yang tadi memang benar-benar hilang gitu. Ngeri Mas, waktu itu nggak Rosi aja, jadi 3 orang yang kesurupan. Dalam semalam itu tuh setelah Rosi digituin ya, itu Rosi dipulangkan. Setelah disujeni, Rosi dipulangkan, terus ada 2 temen lagi tuh yang masih kerasukan. Ya temennya Rosi, maksudnya anak-anak yang istilahnya masalahnya nakal-nakal gitu loh Mas, yang pingin insaf gitu loh di pesantren itu ada 2 orang itu yang kena jin itu, kejinan katanya itu. Tapi yang paling heboh ya Rosi, sampai 45 jin masuk di tubuhnya. Dan itu pun logat bicaranya itu ganti-ganti Mas. Kalau orang Bali ya kita ngomongnya ya kengken gitu gitu. Bahasa Bali. Iya, bahasa Bali. Kalau orang yang saya hari ini yang tadi orang Bandung tuh ngomongnya ya ngomongnya omong Bandung itu. Ngomong kadik gitu. Sunda berarti. Iya Sunda. Ya cuman suaranya tetap Rosi, cuman logat bicaranya itu lain gitu Mas. Agak ngeri. Heboh lur sing di pondok. Maksudnya kalau misalnya saat itu kita berada di pondok pasti ya rame. Kalau misalnya itu terjadi di zaman sekarang paling viral Mbak ya? Iya mungkin viral. Itu sudah sekitar 25 tahun yang lalu. Tahun 95 Mas. Tahun 95 saya itu. Oh mungkin. Berarti tahun 95 saya SMA. 95-96. Aku tas lahir. Iya. Saya itu SMA kelas 2. Oke lur, mungkin hanya itu cerita horor dari Mbak Yati. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, dan buat teman-teman yang sekiranya mengalami hal-hal atau kejadian tersebut, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Yati telah meluangkan waktunya untuk bercerita di tempat kami. Nah, semoga buat teman-teman semuanya yang telah menonton video ini dapat mengambil hikmah dari ceritanya Mbak Yati. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dulur-dulur semua. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komentar apabila teman-teman ikut bersama Mbak Yati ketika mengalami hal-hal atau cerita mistis tersebut. See you di next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.